Gibran Rakabuming Raka, sejak dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024 hingga 2029, perlahan namun pasti berhasil mencuri perhatian publik. Banyak pihak awalnya meragukan kapasitasnya, karena usianya yang relatif muda. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Namun, waktu membuktikan bahwa keraguan tersebut tak lebih dari bias generasi. Justru dengan semangat muda, ide-ide segar, serta gaya kepemimpinan yang berbeda dari kebanyakan politisi, Gibran mulai meneguhkan posisi dan kapasitasnya sebagai pemimpin muda yang energik menuju harapan baru untuk Indonesia. Indonesia sudah lama dipimpin oleh figur-figur yang lahir dari generasi lama, dengan gaya politik yang kerap dianggap penuh intrik dan jauh dari rakyat. Disinilah keunggulan Gibran terlihat jelas. Sebagai pemimpin muda, ia membawa energi baru yang membuat suasana politik lebih segar. Gibran menunjukkan bahwa politik tidak harus identik dengan konflik kepentingan dan perebutan kekuasaan semata, melainkan bisa menjadi jalan pengabdian yang tulus kepada rakyat. Sebagai wakil presiden, Gibran hadir dengan cara pandang berbeda. Ia tidak terjebak dalam retorika panjang nan berbelit, melainkan berbicara lugas, tegas dan sederhana. Hal ini membuat rakyat mudah menangkap pesan dan memahami visinya. Sikapnya yang tidak berlebihan dan tetap rendah hati menjadi magnet tersendiri, terutama bagi generasi muda yang mendambakan pemimpin yang apa adanya, bukan sekadar pencitraan. Salah satu ciri menonjol dari Gibran adalah fokusnya pada pembangunan yang berdampak langsung pada rakyat. Ia memahami betul bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, hingga kesenjangan pembangunan antar wilayah. Bagi Gibran, pembangunan harus menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi di atas kertas. Ia kerap menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Berbeda dengan sebagian elit politik lain yang hanya berfokus pada proyek besar dan pencitraan infrastruktur, Gibran memilih menempatkan rakyat kecil sebagai pusat perhatian. Inilah yang membuat banyak orang merasa bahwa Gibran benar-benar memahami kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya bicara di panggung politik. Mengikuti jejak ayahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran menjadikan belusukan sebagai sarana utama membangun kedekatan dengan masyarakat. Ia turun langsung ke pasar tradisional, meninjau sekolah-sekolah, berbicara dengan petani, nelayan, hingga generasi muda di pelosok daerah. Kita ingin memastikan yang namanya masalah air, pupuk, bibit, masalah harga, mafia ini bisa terselesaikan. Jadi kebetulan pada waktu di Banyuwangi itu juga ada yang demo, masalah kemitraan, masalah lahan, tapi ya ini kami apresiasi Pak Menteri gerak cepat dan juga bisa langsung menanggapi keluhan-keluhan warga, para petani yang ada di lapangan. Tahun depan harus swasembada gula konsumsi, dan juga di 2027 paling lambat 2028 kita harus benar-benar swasembada gula. Dan ini menjadi PR bersama. Kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua. Jadi untuk peningkatan produksi tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya mekanisasi, alat-alat modern yang diminta para petani itu pasti alat-alat. Kemarin waktu di Ngawi banyak yang request combine harvester. Ya alatnya memang sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar produksi terus meningkat. Dan juga masalah rendemen ya Pak ya, ini harus benar-benar dijaga. Sekarang ada di angka 6-7 ya. Nah ini benar-benar harus dijaga. Saya juga titip ini Pak Menteri untuk lebih banyak melibatkan anak-anak muda, karena kita menggunakan mekanisasi, alat-alat modern, drone. Ini saya mohon juga
lebih banyak anak-anak muda yang dilibatkan. Lalu karena di Jogja ini banyak akademisi, orang-orang pinter, tentunya banyak melibatkan mereka untuk R&D untuk bibit, dan juga untuk nanti ke depan masalah hilirisasi tebu yang nanti kaitannya dengan etanol. Bapak Ibu, para petani, apapun masalahnya yang ada di lapangan, ini kami ingin menyelesaikan secepat mungkin. Sekali lagi, masalah air, bibit, pupuk, masalah harga di pasar, masalah kemitraan, masalah lahan, ini insya Allah bisa kita selesaikan dengan cepat. Jadi jika nanti ada keluhan-keluhan apapun itu, segera disampaikan. Dan saya juga titip, karena ini ada Pak Wagub, Pak Bupati, saya mohon dari pusat dan daerah harus sama-sama sinergi. Kita sukseskan bersama program-program lain seperti makan bergizi gratis, pengecekan kesehatan gratis, lalu sekolah rakyat, dan juga Koperasi Merah Putih. Intinya kita ke depan harus lebih banyak lagi sinergi antara pusat dan daerah. Dan terakhir saya titip Pak Menteri untuk masalah replanting. Saya kira dari Pak Presiden sudah memberikan arahan langsung ya, masalah replanting ini harus segera diperbaiki. Insya Allah tahun depan swasembada gula konsumsi 2027, paling lambat 2028 kita benar-benar full swasembada gula. Belusukan ini bukan sekadar simbol pencitraan. Gibran benar-benar mendengarkan keluhan, mencatat aspirasi, bahkan menyusun langkah tindak lanjut bersama instansi terkait. Gaya kepemimpinan seperti ini membedakan Gibran dari sebagian elit politik yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang rapat mewah atau panggung formal. Dari sinilah rakyat melihat bahwa Gibran bukanlah sosok pemimpin yang berjarak, melainkan hadir di tengah mereka. Rakyat Indonesia terkenal kritis dalam menilai pemimpin. Mereka bisa membedakan mana yang tulus hadir untuk mendengar, dan mana yang sekadar datang untuk formalitas. Dalam hal ini, Gibran berhasil mendapatkan hati rakyat. Kehadirannya selalu disambut hangat karena ia datang bukan dengan pidato panjang, melainkan dengan kepedulian nyata. Kisah-kisah sederhana sering menjadi buah bibir bagaimana Gibran duduk santai bersama pedagang kecil. Bagaimana ia bercengkrama dengan anak-anak muda tanpa protokol berlebihan, hingga bagaimana ia menyalami warga satu persatu dalam kunjungan daerah. Kedekatan ini menciptakan ikatan emosional yang sulit dimiliki oleh elit politik lainnya, yang seringkali terlihat berjarak dengan rakyat. Sebagai representasi generasi muda, Gibran hadir dengan gagasan segar yang sangat relevan dengan perkembangan zaman. Ia dikenal vokal mendorong digitalisasi ekonomi, pengembangan ekosistem startup, hingga kebijakan ramah anak muda yang bisa membuka lapangan kerja baru. Tidak hanya itu, Gibran juga menaruh perhatian besar pada isu lingkungan hidup. Ia sadar bahwa generasi mendatang membutuhkan Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, ia sering menyuarakan pentingnya transisi energi bersih, pengelolaan sampah terpadu, hingga gerakan penghijauan di perkotaan. Semua ini membuatnya tampak berbeda dari politisi senior yang terkadang masih terjebak pada pola pembangunan konvensional. Jika dibandingkan dengan elit politik lainnya, Gibran memiliki sejumlah keunggulan nyata. Pertama, kedekatan emosional dengan rakyat sementara banyak politisi hanya muncul menjelang pemilu. Gibran konsisten hadir di tengah masyarakat sejak ia menjadi wali kota hingga menjabat wakil presiden. Kedua, visi yang progresif. Elit lama sering mengulang retorika lama, sedangkan Gibran berani bicara soal digitalisasi, energi baru terbarukan, dan ekonomi kreatif. Ketiga, sikap rendah hati. Ia tidak membangun jarak dengan rakyat, bahkan berani mendengar kritik. Hal ini jarang dimiliki oleh pemimpin senior yang seringkali alergi terhadap masukan. Keempat, representasi regenerasi politik Gibran menjadi simbol transisi menuju generasi baru. Kelima, dukungan generasi muda. Dengan jumlah pemilih muda yang terus bertambah, kehadiran Gibran sebagai figur muda otomatis memiliki daya tarik politik yang kuat. Dengan semua keunggulan tersebut, bukanlah hal yang berlebihan jika banyak masyarakat menilai Gibran sebagai calon presiden terkuat pada pemilu 2029. Ia memiliki modal politik yang lengkap, pengalaman di eksekutif, kedekatan dengan rakyat, visi pembangunan yang jelas, serta dukungan generasi muda yang jumlahnya dominan dalam peta pemilih nasional. Jika tren positif ini berlanjut,
Gibran bukan hanya sekadar anak mantan presiden atau wakil presiden muda, melainkan sosok yang siap memimpin bangsa ke arah yang lebih maju. Ia bisa menjadi simbol transformasi Indonesia menuju era baru, era di mana kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh usia atau senioritas, melainkan oleh visi, integritas, dan kepedulian nyata kepada rakyat. Gibran Rakabuming Raka kini berdiri sebagai sosok yang tidak hanya membawa nama besar keluarganya, tetapi juga harapan rakyat Indonesia. Dalam dirinya, rakyat melihat cerminan pemimpin yang sederhana namun visioner, muda namun matang, dekat dengan rakyat namun juga berpikiran global. Jika kelak ia benar-benar maju sebagai calon presiden pada 2029, besar kemungkinan dukungan rakyat akan mengalir deras. Karena bagi banyak orang, Gibran bukan sekadar politisi, melainkan harapan baru yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.